Di sana tuh saya menghormati beliau sih, sebenarnya tetap menghormati beliau. Jadi saya tanya, kenapa seperti itu? Ternyata saya tuh dipakai untuk cari pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum Nocturnal, kembali lagi di sini bersama kita di cerita malam ini. Kali ini kita mendatangkan tamu spesial. Ada Mbak Dika di sini. Selamat datang Mbak Dika. Selamat malam. Hai, halo, malam juga. Jadi kaum Nocturnal, Mbak Dika ini pernah mengirimkan cerita kepada kami yang ceritanya sih seru banget aku bacanya itu. Jadi ceritanya Mbak Dika ini bisa dibilang ketipu, ya Mas Yan? Iya betul, Ketipu sama oknum orang pintar atau alias dukun. Terjebak begitulah dan akhirnya masuk ke sebuah ritual yang cukup mengerikan sih. Iya. Bagaimana ceritanya? Kayaknya langsung saja ya. Gimana si Mbak Dika bisa terjebak ke dalam ritual yang di luar ekspektasi, dan kenapa Mbak Dika bisa berhubungan dengan dukun itu, alasannya apa? Kayaknya kita langsung aja deh ya. Jadi kita dengerin langsung aja detail ceritanya dari Mbak Dika. Monggo Mbak Dika di cerita malam ini. Jadi di awal tahun 2013 saya itu bantu teman untuk menyelesaikan satu masalah, dan si teman ini bersikeras hanya dengan jalur bisnis masalahnya bisa selesai. Akhirnya kita datanglah ke orang pintar di satu daerah di Jawa Barat gitu. Kita ke sana ngobrol-ngobrol, akhirnya si orang pintar ini bilang kalau akan dibantu dengan gurunya gitu. Jadi gurunya ini pun ada di satu daerah Jawa Barat, mungkin daerahnya bisa dibilang Garut lah. Nah, akhirnya kita ke sana lah. Kita hari pertama sekitar jam 9 kita berangkat dari Bandung ke Garut. Daerahnya detailnya mungkin kita nggak bisa sebutin. Sampai di sana itu sekitar jam 10 malam. Kita ngobrol-ngobrol, dikasih tahu persyaratannya apa aja yang harus kita beli, seperti kambing, terus apel jin, dupa dan segala macam, ayam jago gitu-gitu. Nah, kita sih nggak berpikir yang aneh-aneh ya. Memang yang kita tahu dunia mistis kan memang seperti itu persyaratannya. Jadi kita penuhin lah, dan tanpa mahar, hanya harus sediakan apa yang beliau minta, guru itu minta gitu. Akhirnya di hari pertama karena kita belum persiapan, jadi kita diajak ke dalam hutan yang benar-benar hutan belantara gitu. Nah, si juru kunci ini bilang, nanti kalau di hutan mau lihat apapun jangan digubris ya gitu, termasuk nanti kalau ada hewan buas gitu. Agak gimana sih sebenarnya, tapi ya sudah kita coba jalanin gitu kan. Memang itu benar-benar yang hari pertama kita masuk ke dalam sih nggak ada apa-apa ya, kecuali gelap. Cuman yang bikin aneh itu harusnya di dalam hutan, jangankan di hutan ya, maksudnya kalau di kebun atau apa, pasti kita dengar suara hewan-hewan serangga malam dong gitu kan. Tapi ketika kita masuk nggak ada suara apa-apapun, termasuk suara pohon, angin dan segala macam. Itu benar-benar yang sunyi banget gitu. Kita tuh awal masuk hari pertama nggak ada ketemu aneh-aneh sih, kecuali gelap. Ketika sampai di sana, itu beliau bilang kalau itu tuh petilasannya Prabu Siliwangi.
Dan itu benar-benar juga nggak ada suara apa-apa, termasuk suara serangga malam. Jadi kita di dalam berdoa, itu ada 3 gua. Jadi di gua pertama untuk berdoa, di gua kedua untuk ritual, di gua ketiga saya nggak tahu untuk apa. Nah, jadi kita ada di gua pertama, di hari pertama, karena kita belum bawa perlengkapan. Kita berdoa, selesai, dan nggak ada apa-apa. Akhirnya di hari kedua kita sudah bawa perlengkapan seperti kambing dan segala macam, ayam jago, dupa dan segala macam. Nah, di hari kedua ini anehnya yang punya masalah kan temen nih, tapi saya yang disuruh untuk ritual motong kambing gitu. Nah, di perjalanan ke dalam hutan itu kita ketemu sama satu gubuk yang isinya kakek-kakek, bapak-bapak lah ya, sekitar usia 50-an, duduk di balik-balik gitu. Dia ngerokok. Cuman yang bikin aneh itu kan hutan. Tapi di gubuk itu tuh ada lampu bohlam, dan dia sendiri si kakek-kakek itu duduk. Nyapa biasa, senyum gitu kan. Dan kita tuh nggak mikir aneh-aneh juga, padahal di hari sebelumnya tuh kita nggak ngelihat gubuk. Cuman mungkin karena kita terlalu fokus ke ritualnya, jadi kita nggak inget gitu, maksudnya nggak ngeh. Nah, pas agak sekitar 500-an meter kita jalan, kita kan naik ojek ke sana. Itu papasan sama rombongan. Jadi rombongan itu jalannya beriringan karena memang jalannya jalan setapak dan kita harus berbagi gitu. Jadi dia di depan itu yang anehnya bapak-bapak mungkin usianya sekitar 30-an, dia gendong anak umur 2 tahun dan dia menggandeng anak laki-laki usia 10 tahun. Di situ tuh kita udah mulai merasa aneh karena itu kan hutan belantara. Tapi kok bawa anak kecil gitu kan, dan di situ tuh jadi di baris pertama itu bapak-bapak gendong anak, di baris kedua ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih, mungkin usianya masih 25-an 30-an juga. Terus di belakangnya tuh kakek-kakek, belakangnya lagi kakek-kakek sorbanan pakai gamis khas laki-laki lah. Mungkin ada sekitar 6-7 orang dan itu jalannya beriringan. Dan mereka tuh ekspresinya datar-datar aja, dan si anak ini pun kita benar-benar ngelihat jelas, si anak ini pun ekspresinya pun kayak biasa aja gitu, selayaknya anak-anak, tapi kayak nggak ada ekspresi juga. Akhirnya sama si tukang ojeknya dibilangin, nggak usah nengok lagi ya. Jadi ya sudah, kita lewatin aja kan. Nah, sampai di sana itu yang tadinya kita nggak dengar suara apa-apa di hari sebelumnya, di hari keduanya kita tuh dengar suara ombak, dengar suara serangga malam, tapi agak aneh gitu bunyinya, kayak bukan jangkrik atau serangga malam lain, pokoknya aneh lah gitu ya. Tapi kita nggak ada angin sama sekali. Tapi terus karena kita fokus ritual, akhirnya kita duduk lah ya di depan gua itu. Mungkin kalau bisa dibilang kita di briefing lah ya. Jadi saya yang harus motong kambing. Dan di situ saya harus menyediakan foto 3 orang yang bisa dibilang saya nggak suka sama orang itu atau saya benci sama orang itu. Dari situ kan saya mulai agak tanda tanya ya kan, karena harusnya ya tadi itu teman saya yang harusnya menyediakan segala macamnya gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang saya nggak bersedia untuk nyembelih kambing karena saya nggak berani. Kedua, saya takut juga gitu kan dengan benda tajam. Terus akhirnya beliaunya bilang nggak apa-apa, diwakilin nggak apa-apa gitu. Tapi Mbak Tikanya harus motong ayam ya gitu. Akhirnya, dan saya juga nggak mau potong ayam karena saya memang takut dengan darah dan segala macam. Akhirnya ya sudah nggak apa-apa, nanti temennya aja yang potong ayam. Tapi darahnya ayam itu harus diolesin ke alisnya Mbak Tika.
Itu si beliaunya. Tapi sebelum dia motong ayam, ritual kambing dan motong ayam, kita tuh disuruh wudhu. Dan kita dikasih wirid. Bacaannya tuh singkat sih, saya lupa bacaannya apa. Sudahlah kita manut aja, mungkin kenapa mungkin di situ pertama saya yang paling dewasa gitu kan. Kedua saya yang merekomendasikan si Bu Dukun itu kan, gitu ya sudah. Akhirnya si potong ayam selesai, potong kambing selesai, bakar dupa dan segala macam di dalam goa. Saya disuruh menyediakan uang receh 2.000 kertas. Di situ tuh si juru kuncinya tuh sudah menyediakan kayak air putih di dalam gelas aqua 2 gitu. Dan yang bikin saya agak berpikir aneh lagi, itu tuh dia tuh bakar duit. Tapi sebelum dibakar, uang itu diolesin dengan apel gin. Dan apel ginnya itu nggak main-main harganya, juta-jutaan gitu kan. Nah akhirnya saya sih karena sudah terlanjur basah ya, akhirnya saya ikutin aja step-stepnya gitu. Nah terus akhirnya si juru kunci ini bilang dibakar duitnya, terus abunya itu dimasukin ke air, terus airnya diminum gitu sambil baca wirid yang tadi dikasih. Akhirnya ya sudahlah. Itu pun si juru kuncinya itu ikut minum. Jadi duit itu kan dibakar 2. Yang satu untuk saya, yang satu untuk si juru kunci. Nah, si juru kunci ini bilang, Mbak Tika ini 3 foto itu diolesin juga minyaknya, minyak apel gin. Gitu. Terus diletakin di kayak meja persembahan ya di dalam gua. Dan itu harus ditaburi uang 100 ribuan baru. Di situ sih kita masih nggak berpikir apa-apa sebenarnya, karena memang itu pertama kali saya ke orang pintar. Akhirnya kita nurut lah, kita taburin di meja persembahan itu 3 foto itu sama uang 100 ribuan, sekitar mungkin 10 atau 15 juta. Karena waktu itu kita bawa uang sekitar 30 juta. Nah, yang bikin tambah kita agak aneh lagi, dia bilang gini, ini wirid dibaca ya Mbak Tika, tapi jangan sampai terbalik-balik. Nah, nanti kalau Mbak Tika kebelet buang air kecil, itu akan ulangi lagi dari awal. Jadi kalau bisa jangan sampai kebelet buang air kecil. Nah akhirnya saya pikir ya sudahlah nggak apa-apa, kita jalanin, dibakarlah dupa. Nah si juru kunci ini bilang, Mbak Tika kalau ada apa-apa nanti panggil saya ya. Nah dengan kondisi gua yang bener-bener gua di tengah hutan, saya sendirian di dalam gua, gimana cara manggilnya kan waktu itu? Saya pikir gitu, tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Jadi akhirnya dan saya ditinggal dengan ukuran gua yang mungkin kalau untuk duduk 2 orang tuh senggol-senggolan lah. Maksudnya agak mepet gitu. Dan itu dinding guanya itu hanya sekitar 50 cm dari kepala saya. Mungkin kalau kita nggak hati-hati jeduk kena batu gua. Itu saya nggak lihat apa-apa, tapi di dinding goa itu, karena di goa itu mungkin dengan jarak yang cuma 50 cm, jadi saya ngerasa ada yang merayap di sekitar dinding goa. Dan itu berbunyi. Jadi gimana sih kalau batu dinding tapi kayak ada yang ngerayap. Dan itu ngerayapnya seperti kuku-kuku kena batu. Gitu loh. Kayak cakar-cakaran gitu ya. Jadi gitu loh. Itu melingkar terus sampai di menit, kan saya harus ada di situ dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh, jam 3. Sedangkan baru 5 menit itu sudah terasa kayak berjam-jam. Akhirnya wirid ini tuh kan karena nervous terus takut. Ini tengah hutan, kalau saya tiba-tiba ditinggalin gimana? Itu sih awalnya itu takutnya ya. Terus air mata nih nggak bisa berhenti. Mungkin saya masih positive thinking karena dupa yang dibakar itu kan banyak. Jadi mungkin saya kena asapnya dengan ruangan sempit.
Tapi makin lama itu kayak yang merayap tuh kayak makin banyak gitu. Yeah. Dan itu jelas banget kayak suara kuku nancep di batu. Terus akhirnya saya nggak kuat. Hari kedua itu saya nggak kuat karena saya kebelet pipis. Tapi setelah keluar gua tuh nggak pengen sama sekali. Gitu kan. Akhirnya si juru kuncinya beliaunya bilang, ini nggak bisa dilanjutin hari ini karena Mbak Tikanya kebelet pipis gitu kan. Gimana kalau dilanjutin besoknya? Tapi ditemani dengan si dukun itu. Karena beliau ternyata tahu kalau saya ngewiritnya itu terbalik-balik. Jadi yang datang itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya sudah kita balik. Jalannya itu kan jalan yang sama dengan yang pertama, karena memang jalannya hanya itu aja jalurnya. Dan kita nggak lihat gubuk yang tadi ada kakek-kakek itu. Dan memang sebelum kita balik, itu si juru kuncinya bilang, jangan ada yang noleh ke belakang, terutama Mbak Tika. Karena kan memang saya yang wirid kan. Gitu. Anehnya lagi, saya ditaruh di rombongan yang paling belakang. Gitu. Jadi si juru kuncinya paling pertama dan saya ditaruh di paling belakang. Jadi ketika saya jalan naik ojek itu, jadi badan saya jaket itu ya kayak ada yang gimana sih kalau kita bonceng motor bertiga. Jadi kayak ada yang nyengkreng kayak takut jatuh gitu loh. Dan badan saya kan dulu nggak segendut ini ya. jadi kayaknya kalau untuk berat banget sih enggak gitu ya. Dan itu si tukang ojeknya ngingetin saya, mungkin karena saya tuh kayak mau jatuh karena dipegang jaketnya ya kan. Karena motornya tuh saya inget banget, motornya tuh motor-motor Supra jadul gitu loh. Gitu. Nah itu tuh si tukang ojeknya udah ngingetin saya, teh jangan nengok ke belakang, teh biarin. Karena saya sudah pengen, ini siapa sih gitu kan yang narik-narik, kan saya takutnya hewan buas. Teh biarin gitu kan, jangan nengok ke belakang. Akhirnya nanti teh jangan nanya apa-apa. Mungkin dia tahu saya penasaran gitu kan. Teh jangan nanya apa-apa dulu, nanti kita ceritanya kalau sudah sampai di rumahnya si Kuncen itu. Akhirnya sudah sampai sana tuh kita diskusi lagi. Sebelumnya sih saya tuh dibersihin dulu sama beliaunya, dimandikan, terus dikasih wirid juga, disuruh sholat dulu gitu kan, disuruh sholat tobat atau hajat atau apa saya lupa. Intinya dibersihkan dulu. Akhirnya oke, kita balik lagi di hari berikutnya. Masuk lagi nih ke dalam hutan. Begitu kita masuk ke hutan, itu kan ada pohon besar. Nah, kita tuh kaki saya ya, nggak tahu kalau yang lain ya. Jadi kaki saya tuh kayak disabet sama bulu ekornya harimau. Tapi sebelum masuk itu diingetin, nanti kalau ada apa-apa gak usah panik, gak usah berpikir apa-apa ya, pokoknya jalan lurus aja. Termasuk kita tuh kayak gak boleh kayak baca-bacaan gitu loh. Pokoknya jangan berpikir aneh-aneh, nanti kalau misalnya masuk aja. Jadi begitu baru sekitar 500 meter masuk ke hutan, itu kaki saya tuh kayak ada bulu harimau, ekor harimau gitu ya. Pokoknya intinya ekor binatang besar lah. Karena saya ingat Kuncennya bilang gitu, jadi ya udah saya pun nggak berani baca-baca. Nah, dengan jalur yang sama pun kita ketemu lagi sama si kakek di dalam gubuk. Cuman waktu hari kedua kita ketemu, itu dia ramah, senyum gitu kan. Walaupun dia nggak nyapa, tapi dia senyum. Nah di hari ketiga ini dia tuh kayak nggak ramah gitu loh mukanya, wajahnya tuh kayak nggak bersahabat. Akhirnya ya sudah, kita lewat aja ya, karena kan si tukang ojeknya teh nggak usah digubris gitu, selalu ngingetin, padahal saya nggak ngomong apa-apa juga. Akhirnya kita masuklah ke dalam gua, si juru kuncinya tuh masuk ke gua yang lebih kecil, kita masuk di gua kedua dan ritualnya tetap sama.
Bedanya kita nggak motong ayam lagi, nggak motong kambing lagi, dan saya ditemenin lagi sama si ibu itu. Nah, itu dia pun kayaknya lebih takut dari saya malahan. Jadi ketika kita wirid, dia tuh nyenggol-nyenggol saya gitu. Entah apa yang dilihat ya, cuman saya ngerasa di dalam goa itu penuh. Kayak penuh orang tapi nggak tahu siapa gitu, dan tapi nggak ada lagi suara cakar-cakaran, hanya kayak suara ombaknya tuh kayak makin deket. Terus kita udah nggak bakar dupa lagi, tapi kita ngolesin benda-benda yang kita bawa ritual itu dengan minyak apel jin. Dan di situ dia bilang, si juru kuncinya tuh bilang gini, Teh, nanti kalau ada yang datang, Teteh minta ini ya, gitu. Duit 100.000. Duit 100.000. Jadi kalau ada yang datang, nanti Teteh minta ini ya, sebanyak-banyaknya, gitu. Terus nanti mungkin Teteh akan kayak diajak untuk nyembelih hewan. Tapi jangan kaget, Teh. Jadi hewan itu nanti ketika Teteh mau sembelih akan berubah orang yang Teteh benci. Jadi kalau Teteh tega, Teteh akan berhasil. Kalau Teteh nggak tega, nanti yang di rumah Teteh, siapa yang Teteh sayangi, itu akan diambil. Jadi saya kan agak, ini nggak bisa mundur Teh, gitu kan? Karena di hari pertama Teteh sudah bikin dia marah dengan wirid yang dibalik-balik. Gitu. Jadi di hari kedua itu ya? Akhirnya, di hari kedua. Jadi yang datang ini sudah bukan lagi yang kita harapkan, gitu. Jadi sudah melenceng dari yang kita harapin. Nah, jadi di dalam goa itu kayak penuh, padahal kita hanya berdua. Akhirnya, tapi kita tetap lanjut. Itu wiridnya saya tuh tetap terbalik-balik. Jadi karena nggak tahu, karena saya nervous, takut atau gimana, jadi tetap terbalik-balik. Kebelet pipis saya sudah enggak. Kita kan juga harusnya ritual sampai jam 3 subuh. Tapi itu baru setengah jam. Tapi perasaan saya itu sudah berjam-jam. Karena kayaknya jam itu berhenti. Jadi kayak jam itu berhenti. Di dalam itu tuh saya dimarahin sama si ibu dukun itu. Karena mungkin dia tahu kalau saya juga nervous, terus takut. Jadi wiridnya terbalik-balik. Mungkin dia lihat sesuatu yang agak gimana. Jadi tiba-tiba itu ada suara yang seperti toa masjid di telinga. Suara apa ya? Menggeram orang, tapi kayak nahan marah gitu. Tapi benar-benar yang di samping telinga. Dan itu kayak toa masjid, dan deburan ombak tuh kayak benar-benar ada di sebelah kita. Padahal saya juga nggak tahu ya, pantainya tuh ada di mana, saya juga nggak tahu. Tapi itu benar-benar yang deburan ombaknya tuh kayak dahsyat banget gitu suaranya ya. Sinyal HP pun nggak ada ya. Jadi terus abis itu saya ingat banget setelah abis suara menggeram itu tuh kayak ada selendang. Itu kayak ngepret wajah saya. Terus habis itu saya tuh dalam hati gini, aduh tolongin dong gitu ya. Maksudnya itu manggil si juru kuncinya. Nggak lama beliaunya masuk gitu. Si juru kuncinya itu masuk, tambah penuh dong di dalam ruangan itu. Nah si juru kuncinya ini ngomong gini, aduh Teh, untung nggak dibanting gitu kan, dia bilang. Untung hanya dikepret, nggak dibanting, karena si Teteh pikirannya kemana-mana, nggak fokus, wiridnya terbalik-balik. Akhirnya yang datang ini bukan yang kita harapin lagi, malah tambah banyak. Jadi di goa yang sebelah itu, menurut beliau, itu kelelawar itu banyak banget yang datang. Akhirnya dia samperin karena dengar katanya saya minta tolong. Entah batinnya nyambung gitu. Terus akhirnya dia bilang, ini mau dilanjut atau enggak? Kalau misalnya enggak dilanjut, berarti si Teteh harus juga ngasih tebusan. Kalaupun misalnya dilanjut, nanti juga kasih tebusan. Jadi kalau dilanjut, nanti yang di rumah itu akan keambil.
Siapa yang paling disayang di rumah itu akan keambil. Dan kita ini punya keponakan kecil waktu itu, umur 5 tahun. Dan itu memang paling kita sayang banget. Nah, akhirnya saya minta stop, saya nggak mau. Terus si A-nya bilang, ya sudah kita balik, berarti ini kita nggak lanjut. Ini sudah melenceng dari masalah teman saya. Karena di hari ketiga teman saya nggak ikut. Dan nggak dipaksa ikut juga, jadi kan aneh. Hanya saya sama si dukun itu. Akhirnya kita balik kita ke rumah, terus saya minta penjelasan dong kenapa. Ternyata si juru kunci ini pun juga nggak tahu kalau sebenarnya saya ini minta ritual untuk penyelesaian masalah, bukan untuk cari pesugihan. Jadi ternyata si juru kunci ini bilang, aduh teh, kalau misalnya tadi si teteh kuat dan berhasil dan wiridnya nggak balik-balik, uangnya itu bisa untuk ngebangun desa kita. Saya kan agak gimana ya, maksudnya memang desa itu kan dibilang terpencil enggak, tapi memang jauh dari mana-mana dan memang butuh pembangunan. Terus saya nanya, loh kenapa bisa gitu Karena memang kita kan ritual jual musuh. Jadi di dalam pesugihan tuh kata dia jual musuh. Jadi tebusannya itu musuh yang kita jual ke bangsa mereka lah, yang bisa ngasih kita kekayaan. Tapi 80% itu biasanya gagal karena ketika kita nyembelih kambing, itu yang terbujur itu musuh yang kita taruh. Jadi ketika kita nyembelih kambing, nanti kambing itu akan berubah jadi orang yang kita benci gitu. Nah itu yang bikin orang gagal menurut si A-nya. Terus akhirnya saya bilang, saya nggak mau ngorbanin siapa-siapa karena kita ini kesini cari penyelesaian gimana supaya teman kita ini selesai dari, anggap aja lah ya, guna-guna si mantannya ini. Si A-nya pun kayak, loh kok beda gitu. Akhirnya sudah kita nggak bahas. Dengan kesel kita diem, ya nggak mungkin kan pulangnya masing-masing. Akhirnya karena kita bawa mobil, akhirnya ya kita barengan sama si dukun ini gitu. Nah di tengah jalan itu kan kita lewatin perhutani, kanan kirinya hutan dan segala macam. Pertamanya saya pikir mungkin saya doang yang lihat. Jadi itu ada nenek-nenek lewat, saya nggak tahu dari arah mana, tapi nggak mungkin dari arah desa, karena dari jarak gerbang desa ke perhutani itu sekitar 10 kilo. Jadi saya nggak tahu, tiba-tiba si nenek ini sudah ada di pinggir jalan, dia jalan dengan ya selayaknya nenek-nenek sih. Saya kan kasihan ya, saya pikir mungkin mau ke pasar, dia jalan kaki. Terus saya bilang sama si pak supirnya, Pak dikasih tumpangan aja, nggak usah, kata si dukunnya ini gitu, biar aja, jangan nengok ke belakang. Tapi namanya saya sudah mulai nggak percaya dengan doktrin-doktrin kayak gitu kan. Jadi saya nengok, tiba-tiba ada yang terbang. Seperti apa ya, mungkin bisa dibilang mbak-mbak yang kuntilanak. Itulah. Yeah. Nah itu. Jadi itu tuh atap mobil kita tuh kayak gedebuk gitu. Kayak ada yang loncatin di atas mobil. Terus tiba-tiba di dalam mobil itu kayak bau kambing. Kayak bau perengus kambing. Itu sampai kita pulang. Sampai kita sampai di rumah si dukun itu. Itu nggak hilang-hilang baunya. Padahal kambingnya itu kan kita nggak bawa di mobil. Kita beli sudah jadi di sana. Tapi itu bau banget kayak bulu kambing dibakar di dalam mobil itu dan nggak bisa hilang banget, nyengat banget. Nah dari situ di sana tuh saya menghormati beliau sih, sebenarnya tetap menghormati beliau. Jadi saya tanya kenapa seperti itu. Ternyata saya tuh dipakai untuk cari pesugihan karena si dukun itu pengen ngerubah hidup.
Jadi yang jebak itu si dukunnya itu bukan temannya Mbak Tika ya? Bukan, temen saya justru dia nggak ngerti hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi dia hanya tanya, terus beberapa kali dibohongin juga sama orang pintar, cuman nggak sampai sejauh itu gitu ya, nggak sampai beli benda-benda sampai juta-jutaan. Paling hanya sekedar ya udah wirid, tapi nggak ada hasil atau apa gitu. Tapi menurut saya sih juru kuncinya juga nggak salah ya. Beliau juga hanya apa kata si dukunnya gitu kan, maksudnya mungkin mereka sudah ada komunikasi sebelumnya. Okay. Jadi, cuman memang ini balik lagi ke ritual. Ketika ritual itu saya barengan sama satu orang laki-laki, kalau nggak salah dia dari Subang, dia itu jualan dengan hutang yang banyak, jadi dia ke tempat itu tuh jalan kaki dan benar-benar jalan kaki, dan dia hanya modal dupa, dan dia sudah 3 hari 3 malam di dalam goa. Tapi goa itu goa terpisah dengan yang ritual saya, mungkin karena saya pakai biaya jadi agak istimewa, didampingin dan segala gitu. Jadi beliau hanya modal dupa dan segala macam. Dan itu beliau bilang, cerita kita ketemu di rumah si juru kuncinya dan kita cerita nih karena kita bermalam. Jadi beliau bilang, saya di dalam itu didatengin makhluk besar dan saya disuruh motong ayam betina atau ayam jago. Ternyata itu simbol. Itu di hari pertama ya, di hari pertama ritual. Jadi dia barengan sama saya di 3 hari itu. Cuman di hari pertama itu dia disuruh motong ayam jago atau ayam betina. Nah, akhirnya dia motong ayam jago. Dan dia bilang, dia disuruh pulang akhirnya katanya sama si juru kuncinya. Jadi begitu di rumah, ternyata begitu sampai rumah, anaknya yang laki-laki meninggal. Innalillahi. Sakit panas. Wow. Gitu. Terus akhirnya dia balik lagi nih. Dijelasin lah, ternyata ada yang jelasin kalau milih ayam jago berarti itu anak laki-laki yang ada di rumah itu, dan ternyata anak laki-laki itu satu-satunya. Yang emang dia pengen banget gitulah. Dia sebenarnya dia bilang, saya ini karena anak saya banyak, saya memang mau mengorbankan anak saya yang pertama perempuan. Gitu. Jadi karena dia sudah benar-benar yang terhimpit ekonomi banget, gitu. Nah ternyata sampai di rumah itu anak laki-lakinya yang kena. Terus dia bilang, kenapa saya nggak milih ayam betina? Akhirnya dia nyambung nih, berarti kalau ayam betina itu berarti harusnya saya milih ayam betina, karena kalau ayam betina berarti anaknya yang perempuan. Ternyata bukan itu. Kalau ayam betina berarti dia ngorbanin ibu kandungnya ternyata. Jadi pilihannya ibu kandungnya atau anak laki-laki. Ternyata itu. Dan itu sudah nggak bisa dibatalkan. Akhirnya dia berdiam di dalam gua itu sampai 4 hari 4 malam. Tapi sudah nggak bisa dibatalkan, dan memang dia dapat segalanya sih. Tapi karena dia sudah depresi dengan anaknya itu, nah akhirnya sudah itu saya sudah nggak tahu lagi kelanjutan ceritanya gimana. Saya nggak tahu. Akhirnya saya fokus ke masalah yang ini. Akhirnya saya minta penjelasan kenapa seperti itu, karena ya tadi si ibu dukunnya nih capek dengan hidup. Iya. Karena suaminya nggak kerja dan dia jadi orang pinter nih, dibayar seikhlasnya aja. Begitu ada yang menurut dia, wah ini punya duit nih, gitu, pasien dari kota nih, yang nggak tahu juga apa yang dia lihat dari kita tuh nggak tahu juga sih, dari saya tuh nggak tahu juga. Akhirnya dari situ saya mulai takut gelap, mulai ada teror tidur tiba-tiba di sebelah ada si om yang lompat. Sorry. Kenapa? Jadi
mulai dari situ tuh kayak sudah mulai takut gelap, mulai lihat yang aneh-aneh, mulai parno sendiri, dan ternyata sempat sebentar komunikasi dengan si juru kuncinya sendiri gitu. Dia bilang, banyakin baca doa aja Teh, karena si tetehnya sudah masuk ke perjanjiannya itu. Jadi yang bisa ngilangin sendiri itu si teteh. Kalau misalnya sudah takut terjebak, jangan balik lagi ke si dukun itu, nanti malah tambah disuruh yang aneh-aneh. Saya sebenarnya masih percaya aja ya, maksudnya tolong dibersihin, tolong dihilangin dan segala macam. Tapi saya disuruh makan ini, makan itu, makan yang paling makin ngawur lah ya. Makin ngawur tuh saya disuruh nelen kembang kantil 3, dan itu saya nurut-nurut aja lagi. Aduh, dan itu bukannya makin bener, kayaknya makin aneh aja gitu. Terus suruh makan apel yang warnanya hijau mulus setengah, dan itu masih saya lanjutin guys. Dan akhirnya udah, habis itu saya kabur dari rumahnya itu. Dibilang kabur enggak juga sih, tapi saya pulang nggak pamit. Jadi punya temen, saya tidur pertama pergi dari rumahnya dia itu. Jadi saya mulai dijutekin, mulai dijudesin. Akhirnya saya jam 10-an, jam 11 malam kan nggak tahu mau kemana. Akhirnya saya ke alun-alun, terus di masjid. Nah di dalam masjid tuh nggak mungkin saya tidur kan. Jadi saya pura-pura sholat. Sekitar jam 1, jam 2 itu pura-pura sholat. Jadi saya duduk pakai mukena, duduk aja saya merenung. Tiba-tiba tuh di belakang, kayak kanan kiri depan belakang tuh kayak ada yang duduk juga. Tambah saya nggak berani buka mata. Sampai akhirnya saya didatengin sama si marbot. Mungkin dipikirnya ini ngapain gitu ya. Serem juga. Masalah apa? Mungkin si marbotnya tuh kasihan, akhirnya saya disuruh tinggal, tapi saya nggak mau. Akhirnya saya dijemput sama teman saya yang rumahnya di kuburan Cina. Ya? Jadi dia memang tinggalnya di kuburan Cina di daerah Bandung. Nah di situ tuh tambah aneh-aneh lagi yang dateng. Akhirnya sama dia tuh diantar ke teman saya, masih daerah Bandung juga, dan saya tinggal di situ sekitar 3 bulan. Nah diajaklah ke orang pinter lagi. Alasannya untuk supaya saya ini nggak ketakutan, nggak apa gitu ya, ngilangin trauma. Dan tapi si orang pinternya ini cabul. Astagfirullahaladzim. Jadi saya tuh disuruh masuk kedua, terus saya suruh ngambil sesuatu di dalam mulutnya, pakai mulut saya nggak mau. Jadi aduh, didukun cabul. Akhirnya dari situ saya stop untuk ke orang. Memilih tidak untuk meminta pertolongan kepada mereka ya. Dari situ sampai sekarang ya sudah lost contact dengan semuanya. Ibarat keluar kandang macan masuk kandang buaya itu. Itu dia. Kita mulai pembahasannya nih sekarang. Sebelum pembahasan, aku pengen nanya dulu dong, di rumah Mbak Tika masih ada siapa yang terjaga? Suami. Oh suami. Jadi ketika nggak tahu Mas Pian dengar apa enggak, tapi waktu Mbak Tika nyertain di bagian apa naik motor terus di belakang ada sesuatu, terus Mbak Tika pengen nengok ke belakang gitu, terus ada sosok yang terbang, terus kita refleksnya kuntilanak gitu. Tadi habis itu mulai cerita selanjutnya itu kayak ada suara cewek, makanya mulai tegang kan aku, makanya terus jadi kaget sendiri tadi. Sebenarnya kaget sendiri. Itu yang di kamar mandi. Gimana? Ada di kamar mandi. Emang ada kuntilanak maksudnya? Ya ilah, casual tapi banget ya. Cantik sih, wujudnya cantik. Suaranya lirih-lirih lembut gitu loh, kayak cantik. Pengen ngomong cuma nggak tahu sih. Makanya kok ada suara lain gitu. Nah, aku lihat Mas Bianya kok enggak merespon. Jadi beliau itu meninggalnya terbakar di depan gerbang. Wow. Kasihan. Kita breakdown satu-satu ceritanya. Jadi aku sebenarnya pengen tanya dulu nih Mbak Tika, kalau bisa diceritakan
singkat aja, kenapa pada awalnya, alasan apa atau masalah apa yang membawa Mbak Tika dan teman-teman Mbak Tika tuh ke sana gitu? Jadi masalah rumah tangga sih awalnya. Kayak ini jalur apapun, jalur secara logika, jalur mediasi, jalur pengadilan agama itu juga nggak mempan. Jadi teman saya ini kayak merasa dia tuh diguna-guna sama si mantannya sekarang. Jadi kayaknya penyelesaiannya hanya mistis. Akhirnya kita ketemulah sama si dukun ini yang kita anggap karena dia masih family-nya teman kita, jadi kita percaya aja. Akhirnya kita ajak ke sana lah. Dan emang kita belum cerita pun beliau sudah bisa membaca inti dari permasalahan kita. Akhirnya kita percaya. Bisa ada spekulasi itu diguna-guna tuh kenapa gitu? Dari mana? Dari mana spekulasi? Oh, saya diguna-guna nih sama mantan saya gitu. Apakah ada masalah apa gitu? Bisa diceritain nggak? Pertama, dia sudah sering nemuin banget bukti kalau istrinya ini tanda kutip jualan. Waduh. Tuh. Dan itu sudah akhirnya dia luluh lagi setiap pengen pisah atau ngajuin cerai itu tiba-tiba si suaminya narik lagi, baik lagi kayak gitu sih kalau menurut beliau ya. Jadi kayak dia tuh nggak bisa marah, nggak bisa tegas, dan dia itu sudah juga menemukan bukti saksi yang menguatkan sampai dia ketemu sama, saya nggak tahu ya untuk ngiket rahim di dokter atau di dukun atau apa, tapi dia sudah punya bukti kalau si perempuan ini ngiket rahim supaya tidak bisa hamil. Tapi dia nggak apa-apa gitu, maksudnya masih welcome aja, padahal di dalam hati tuh sudah marah banget, menurutnya beliau begitu sih. Indikasinya gitu katanya. Jadi kalau boleh aku simpulkan, dengan permasalahan rumah tangga yang seperti itu, si temannya Mbak Tika ini, si suami ini, dia tetap nggak mau menceraikan gitu kali ya, karena rasanya tuh nggak bisa, nggak tega, nggak apalah gitu. Nah itu mengindikasi teman-temannya, wah lu diguna-guna gitu ya. Diguna-guna. Benar. Tuh akhirnya ya sudah. Ya itu tadi, kita akhirnya kesana kemari ketemulah orang itu. Oke. Dan setelah melalui proses itu, yang mana prosesnya juga sebenarnya nggak berkaitan sama masalah ya pada akhirnya. Ya. Tapi akhirnya hubungan temennya Mbak Tika ini sama istrinya gimana akhirnya? Sekarang. Terakhir itu sih kayaknya sudah selesai di 2017. Itu kan kasusnya sebenarnya katanya 2010, tapi kita meledaknya itu di 2015. Kalau nggak salah sih di 2020 atau 2021 si teman saya ini sudah menikah lagi. Berarti kan sudah selesai. Jadi setelah ritual itu sih kita sudah lost contact. Karena beliau juga mikirnya ini sudah nggak ada hubungannya sama masalah saya nih. Jadi saya udah nggak ikut-ikutan lagi. Gitu. Tapi ada perasaan merasa dibohongi ya. Akhirnya kita jadi agak renggang karena dipikir saya juga memanfaatkan akhirnya. Jadi salah paham semua. Jadi kita buyar lah sekarang. In the end, Mbak Tika tahu gak udahannya kenapa? Bisa udahan nih akhirnya ternyata gitu. Nah itu yang gak tahu. Pokoknya sebenarnya kan kita berlima nih yang benar-benar deket banget gitu, karena tadi itu ritual-ritualnya kok menurut dia melenceng banget nih, nggak ada hubungannya sama masalah saya. Akhirnya kayak ada konflik. Pulang dari sana itu kita kayak bertengkar hebat lah, adu argumen, karena dia merasa saya bohongi, sedangkan saya sendiri juga dibohongin. Jadi dia nggak percaya kalau misalnya ini kong kali kong nih, karena si dukunnya ini kan bibinya sahabatmu gitu. Jadi merasa ini kita dibohongi, saya dibohongi nih supaya habis, karena memang habisnya nggak main-main Mbak Tika. Jadi habisnya tuh puluhan juta memang. Dan yang mengeluarkan biaya itu temennya si Mbak Tika, semua. Apa satu orang itu semua. Aja?
satu orang itu. Karena kan memang beliau yang bermasalah. Kita tuh cuman bantu. Jadi beliau sih nurut-nurut aja, tapi kok ritualnya, terutama dia kenapa dia curiga, kenapa? Karena yang ritual kan cuman saya aja. Yang ditunjuk untuk ngeritualnya saya. Jadi dia pikirkan, oh ini pasti dia nih yang itu. Padahal saya juga nggak ngerti gitu. Jadi dari situ tuh kita sudah bercerai-berai. Nggak ada komunikasi lagi. Ya. Terakhir sih ketemu di sosmednya, beliau sudah menikah. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa Mbak Tika yang dipilih untuk melakukan ritual itu? Kenapa bukan si Mr. X ini? Itu yang jadi pertanyaan saya. Katanya ya, menurut beliau, entah ini mengada-ada. Kalau menurut saya sih mengada-ada ya. Saya ini titisan. Menurut beliau. Jadi saya nggak perlu manggil. Mereka akan datang sendiri ke saya. Tapi saya sendiri nggak pernah merasa kayak gitu. Memang kakek-kakek saya almarhum tuh orang pintar semua. Tapi saya nggak pernah merasa seperti itu. Entah apa yang beliau lihat, dan itu kalau saya pribadi saya merasanya hanya karena saya di situ paling dekat sama si Mr. X. Oh gitu. Karena si beliaunya curhat apa-apa tuh ke saya dan saya pemegang uangnya. Yang dipercaya bendahara ya. Jadi tadi tuh aku mau bukan callback, apa sih namanya? Biar orang juga tahu gitu ya. Ini si kronologi kong kali kongannya. Jadi temennya Mbak Tika punya tantenya itu si dukun. Nah, pertama datang itu kan ketemunya sama si juru kunci, bener nggak? Nah, sedangkan di juru kunci ini tuh nggak tahu kalau si dukun ini tuh mau nipu gitu nggak sih? Iya, tapi terlepas di belakang itu ya. Cuman kalau saya sendiri sih, menurut saya si juru kunci ini sih nggak salah banget. Jadi kan apa permintaan dari si tamu, karena dia kan hanya membukakan jalan aja kalau menurut saya ya. Oke, kalau asumsi Mbak Tika juru kunci ini nggak salah, berarti kan juru kunci ini sudah menyampaikan keinginan si tamu, cuman sama si dukun ini disalahgunakan ya berarti ya. Nah itu, karena awalnya teman saya ini ngotot pokoknya harus disantet atau apalah supaya si mantannya ini kena karmanya lah, atau dia mau balas dendam lah, istilahnya kayak gitu. Nah si juru kuncinya tuh bilang entah pakai cara apa, akhirnya si teman saya ini berubah pikiran. Nah itulah momennya, mungkin si dukunnya ini merasa wah kalau berubah pikiran saya nggak dapat apa-apa nih, akhirnya dialihkanlah ke ritual itu. Iya. Dengan segala ritual yang dilakukan tadi ya, yang aku ingat itu ngasih 3 foto orang yang kita nggak suka, dan itu yang nantinya akan ditumbalkan. Harusnya kalau misalnya memang mau nyerang si mantannya Mr. X ini, tinggal kasih aja fotonya mantan Mr. X kan, harusnya. Nah itu. Tapi kenapa nggak dilakukan? Nah itu, entah kitanya yang terlalu nurut atau memang ada hal lain ya. Karena apapun bentuknya, kalau dia sudah bisa sedikit baca inti permasalahannya, berarti dia juga bisa mengunci pikiran kita. Memanipulasi kali ya. Ya, jadi sebenarnya dalam hati nih, kenapa harus foto ini ya, tapi nggak bisa keluar di mulut. Begitu sudah selesai ritual, sudah selesai segala macamnya dan gagal, itu baru bisa terucap. Berarti ada 3 foto yang tetap dikasihin ke mereka. Jadi di hari kedua tuh kita suruh cuci foto. Jadi kayak saya cuma nunjukin foto di HP sama si dukun ini, dan dia yang milihin sendiri. Jadi kayak dia tahu kamu nggak suka ya sama ini, cuci. Kamu nggak suka ya sama ini, cuci. Kayak gitu. Terus habis dari situ dampak apa yang terjadi atau dialami sama Mbak Tika dan ketiga orang dalam foto ini? Terus tadi kan ada orang katanya yang kalau enggak nanti kenanya ke orang tersayang, yaitu yang mana Mbak Tika kan berpikiran bahwa itu di rumah ada keponakan yang paling disayang yang masih kecil itu tadi. Nah itu apa yang terjadi dengan mereka berempat? Alhamdulillahnya
di rumah saya tuh nggak ada apa-apa. Tapi yang kasihan itu temen saya, si yang 3 foto ini. Waduh. Jadi 1 laki-laki, 2 perempuan. Si laki-laki ini yang teman saya itu teman deket banget padahal. Dan saya nggak punya masalah apa-apa loh sebenarnya sama dia. Tapi nggak tahu kenapa dipilih sama si dukun ini. Dan setelah ritual itu teman saya cowok ini WA saya. Tiba-tiba dia gini, "Dek, kok saya kayak orang bingung ya?" Tiba-tiba kayak gitu. "Saya ini siapa ya?" Gitu. Jadi kayak loh, maksudnya gimana? Nggak tahu. Tiba-tiba tuh saya kayak bingung aja. Terus dia pap foto dia. Dia kirimin foto dia pakai peci, pakai sarung. Padahal dia sebelumnya itu nggak pernah sholat sama sekali. Saya tahu banget gitu. Tiba-tiba hari itu dia ke masjid dan dia foto ke saya lagi tiduran dengan muka yang kayak bingung. Dia bilang, "Saya tuh bingung. Terus nanti kalau saya mati, kamu mau nggak doain saya?" Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Saya nggak tahu ya waktu itu ada hubungannya apa enggak. Tapi itu pas banget di 1 minggu atau 10 hari lah setelah semua selesai. Habis itu dia benar-benar yang kayak orang linglung selama 10 hari. Dan dia itu nggak masuk kerja selama 3 hari karena badannya itu kayak panas, demam, tinggi. Ke klinik kantornya ya indikasinya jelas tipes menurutnya beliau gitu. Tapi kalau tipes kan pasti harus bed rest berhari-hari ya. Itu cuma 3 hari aja tiba-tiba dia seger lagi. Dan sudah dia nggak inget lagi apa-apa, maksudnya nggak inget kalau dia pernah bingung atau apa. Nah untuk kalau yang teman saya yang perempuan satu lagi saya nggak tahu dia gimana karena lost contact. Kalau yang satu itu sempat sakit. Sempat sakit 2 minggu, tapi kita tuh nggak pernah berpikiran apa-apa sih sebenarnya karena saya pikirnya alah itu bullshit aja gitu. Maksudnya ritual-ritual jual musuh dan segala macam itu menurut saya bullshit aja. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Ya akhirnya. Tapi kebetulan pada sakit. Kebetulan pada sakit kalau menurut saya sih kayak gitu. Ya kalau menurut aku sih walau-alam ya. Dengan ritual dan syarat yang udah diberikan ya mungkin memang ada kaitannya karena itu kan bisa dibilang persembahan yang dikasih untuk sosok apapun yang ada di situ gitu. Mereka udah dikasih darah ya kan. Ya kalau keinginannya emang ditujukan ke 3 foto itu bisa jadi walaupun mungkin jadinya nggak terlalu kuat karena keinginan dari si orang yang ngirimnya ini nggak sepengen itu. Katakanlah Mbak Tika tuh senafsu itu. Iya nggak senafsu itu sama orang itu. Jadi yang nyampenya nggak separah itu. Wah gila sih. Terus juga untuk kaum nocturnalnya pelajaran ya kan. Ya waspada deh, hati-hati karena kita kan nggak tahu permainan mereka. Itu apa sih? Nggak tahu. Oke, sekarang sebenarnya tadi ada beberapa hal-hal di luar nalar ya, seperti Mbak Tika lihat ada saung dan ada kakek-kakeknya dan di antah berantah tiba-tiba ada listrik gitu ya, di hutan tiba-tiba ada listrik dan juga ada sekelompok orang yang lagi jalan kembali, berarti kan pas Mbak Tika datang mereka kembali ya. Dan mana itu ada bayi 2 tahun juga kan, kayaknya agak mustahil juga anak 2 tahun dibawa ke situ. Benar. Ini aku merinding sumpah, nggak tahu kenapa. Suara nafas, oi. Terus ada lagi yang Mbak Tika ngerasa dikepret pakai selendang, kena buntut harimau gitu ya. Dan selama di sana kayak nggak ngerasain ada angin atau suara-suara aktivitas yang harusnya ada di hutan gitu ya. Itu kan aneh ya kalau kita denger gitu, kalau nggak ngerasain langsung tuh kan aneh gitu. Nah, biarlah itu. Dan waktu juga berhenti. Ya, seperti waktu seperti berhenti, ada suara kretek-kretek di goa ya. Deburan ombak yang mana harusnya dari situ mungkin jauh ya kalau ke laut gitu. Sekitar 10 kilo kalau menurut tukang ojeknya. Jauh sih. Tapi suaranya tuh kayak mungkin di sebelah. Gak mungkin kan dia setel ringtone dari HP kan, supaya gitu kan. Ngapain?
Iya. Untuk membangun suasana gitu kali ya. Kalau aku sih nebaknya sebagai awam dan sotoy ya, mereka ya memang ada kerjasamanya ada dengan astral-astral yang ada di situ gitu ya. Karena ya nggak mungkin lah mereka kayak main-main sama sesembahan gitu. Mereka juga bisa kena kalau salah-salah mah gitu kan. Iya, kalau aku sih mikirnya ya lala sotoy juga ya. Segala apa yang dilihat di situ yang seperti cakaran dinding gua dan lain sebagainya itu kayak macam reaksi mereka bahwa lu udah datang ke sini udah melakukan ini itu tapi kok kayak main-main, sebenarnya kamu maunya gimana, yang jelas jadi orang kayak gitu-gitu. Iya. Bener. Kalau menurut mereka mau ngasih tapi niatnya nggak 100% main-main ngasih ya. Terus ngapain di sini kayak gitu kali ya. Bener. Jadi kalau benar kata Mas Tian tadi, mereka ini memang kalau boleh dibilang mereka ini kelompok pemain debus. Hah? Mereka ini siapa? Maksudnya mereka tukang ojek dan juru kuncinya tuh punya grup yang mereka tuh bisa dipanggil untuk main debus untuk acara-acara tertentu. Waduh, satu tim. Jadi kompak udah. Dan nggak murah loh, Mas, untuk naik ojek ke dalam hutan itu. Iya. Bayangin kita satu orang ini sekali jalan 60.000 bolak-balik. Ya memang jauh sih dan medannya pun hutan ya. Jadi saya sih agak malum kalau untuk hal itu. Iya. Cuman dari sini juga udah ketahuan ya, maksudnya emang benar-benar mereka memanfaatkan orang yang nggak tahu apa-apa ya, memanfaatkan momen banget gitu. Momentum. Namanya juga orang pintar. Orang pinter ya. Bener-bener Mbak Cita. Kalau nggak pinter memanfaatkan bukan orang pinter. Cuman terlepas dia memanfaatkan sih aktivitas kayak gitunya sih, kayaknya mereka juga paham itu nggak bisa dipakai bercandaan gitu. Cuman kan bener. Tujuannya mereka beda. Ya. Tujuannya mereka ya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Bukan untuk membantu orang dengan yang sebenarnya membantu. Dengan tumbal yang istilahnya kayak, aduh gue butuh tumbal nih mau kaya. Nah kebeneran nih ada yang datang. Kebeneran ada yang datang. Ayo siapa yang lu nggak suka? Gue tumbalin dia gitu kan. Berarti kayak orang pengen usaha tapi dia nggak punya modal, makanya dia menunggu modal gratisan gitu kali ya. Nah terakhir nih Mbak Dita, Mas Tian. Saya tuh komunikasi lagi sama si juru kuncinya itu di tahun 2021. Kita ketemu di medsos. Dan kita sempat telepon-teleponan. Dan beliau itu moto tempat ritual, bekas ritual saya. Dan sudah dibangun. Jadi kayak sudah dijadikan pondok gitu. Maksudnya kayak dulu hanya gua, bentuk gua dikasih pintu kayu. Sekarang tuh sudah kayak dibikin gapura, dibikin apa. Jadi menurut beliau sudah ada yang berhasil dan dia yang membangun itu gitu. Sayangnya dia sempat kirim foto. Nanti coba saya cari di email ya. Di email saya yang lama, biasanya foto lama itu tersimpan di situ semua. Dan dia tuh kirim foto itu. Usaha berkembang. Jadi emang tempat usaha berkembang. Berarti emang tempat itu sekarang udah direnov lebih bagus lagi, tapi tujuannya memang untuk ritual, bukan untuk tempat healing seperti zaman sekarang kan banyak banget ya tempat apapun jadi disulap jadi tempat healing. Jadi kanan kirinya tuh tetap pohon-pohon besar, tapi gua untuk ritualnya tuh sudah diperbagus. Jadi udah ada kayak rumah-rumahan gitu, pondok gitu. Terus terakhir beliau bilang gini, kita sempat video call ya. Karena kalau saya putus silaturahmi dengan si dukun itu, dia bilang ada sosok yang tidur di tempat tidur saya. Apa itu? Guling yang putih-putih. Saya nggak berani nyebut nanti. Tadi itu karena kebetulan di depan rumah saya itu kan rumah kosong. Kosong sudah bertahun-tahun. Jadi menurut beliau dari situ. Okay. Dan pada akhirnya saya tidak berani tidur sendiri lagi.
Kalau suami. Tapi ada dua kemungkinan nih Mbak Tika, dengan segala apa yang sudah terjadi tadi, pengalaman yang sudah kemungkinan itu pancingin untuk biar Mbak Tika balik lagi minta tolong ke dia, atau yang kedua ya emang benar-benar terjadi. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Tika. Mbak Tika ini kan cukup sensitif ya, bahkan ya bisa merasakan kedatangan mereka gitu. Pertanyaannya, apakah itu ada, maksudnya bisa merasakan atau sensitifnya itu ada setelah ritual itu atau memang sebelumnya sudah ada? Sebenarnya sudah dari SMP. Oh, berarti bukan dampak dari ritual itu ya? Bukan. Jadi cuman untuk yang lihat hal-hal yang agak menyeramkan setelah dari ritual itu. Ya sebenarnya Mbak Tika ini memang tergolong sensitif. Pertama mungkin karena tadi keturunan ya. Mbak Tika kan bilang sendiri kalau yang di atasnya itu memang orang pinter kan. Ada ilmu. Jadi no wonder. Cuman ya, ini tuh terkaan terakhir aku lah sebelum kita masuk ke kesimpulan. Jadi mungkin di daerah situ ya, mereka tuh kita bikin usaha apa ya untuk dapat uang gitu. Cuman nggak terlalu effort gitu ya. Terus mereka jalan-jalan keliling gitu kan di situ. Wih, ada gua nih. Ya. Oke, kita tandain gua ini. Kita jadiin tempat ritual. Nah, terus manggil tim ya kan, ngebentuk tim yang tadi orang tukang debus dengan segala daya dan upayanya mereka. Pokoknya biar jadi sebuah katakan CV gitu, biar mereka bisa mendapatkan uang dengan jalan kayak gitu. Hati-hati aja lah. Aku nggak akan bilang orang Garut hati-hati, atau orang manapun yang dengar cerita ini hati-hati, jangan sampai ke Garut nemuin orang pintar ini. Sebelum itu, kalau ada masalah itu minta bantuannya ke Tuhan, jangan ke manusia lagi. Karena iya, ini 2 kali. Pertama Mbak Tika kena tipu, kedua juga kena seksual harassment lah ya. Bisa dikatakan seksual harassment ya yang tadi dukun cabul yang kedua itu. Jadi aduh. Ya, tapi kalau nggak gitu kan juga nggak ada cerita ya. Ya namanya manusia kan pasti ada kali-kali perjalanan hidup. Iya. Ya, emang pelajaran buat diri sendiri. Ya kita juga nggak bisa larang kalau misalnya kalian penasaran mau coba gitu ya jalur orang pinter gitu, terserah gitu. Cuman kan dengan adanya pengalaman yang udah terjadi harusnya jadi acuan, jadi pelajaran gitu ya. Mantapkan hati dulu lah. Iya. Ya udah jangan lah, kalau kata aku ngapain gitu. Jalur langit aja udah paling bener. Iya, jalur langit. Karena sebenarnya orang hidup kan udah punya buku panduan ya. Semua ada di situ kalau membuka. Itu sih. Ya ini juga nggak bahas satu kepercayaan tertentu ya. Semua kepercayaan kan punya buku panduannya masing-masing gitu. Benar. Jadi untuk Mbak Tika, thank you banget udah cerita lagi malam ini. Oke, sama-sama Mas Tian, Mbak Dita. Dan untuk yang penasaran sebenarnya Mbak Tika ini masih ada beberapa cerita lagi ya Mbak Dita ya. Cuman banyak. Oh iya, banyak. Nanti Banyak. kita akan lanjut lagi di cerita-cerita malam lainnya dari Mbak Tika. Oke, kalau begitu kita tutup dulu cerita malam ini. Dan untuk kaum nokturnal atau teman-teman yang lain juga yang belum jadi kaum nokturnal mau ikutan cerita juga kayak Mbak Tika, bisa langsung kirim aja email ke di bawah ini, nanti ada ya email. Semua ada, kirim email boleh, kirim DM boleh, terserah kalian nyamannya sebagaimana nyamannya lah. Ada semua di link di bawah. Betul, mau ngobrol langsung ayo, mau minta dibacain ayo gitu. Jadi kita sama-sama menikmati pengalaman supranatural dari kalian gitu bersama-sama gitu ya. Oke, kalau gitu aku Asper Arga, saya Kamandita, dan saya Tika. Kami pamit, sampai berjumpa di cerita malam lainnya. Cerita malam lainnya. Bye bye.